Oke, di sini saya kedatangan motor Beat FI ya dengan starter kasar ya. Beat FI lama. Jadi di sini kita akan servis CVT, ganti oli sama ya. Di awalnya agak berbet ya. Nanti kita akan cek bagian full pumpnya, kita akan cek atau kita akan reset manual ya. Dan di sini juga shocknya agak bocor. Sok yang ini bocor nih, yang sebelah ya, sebelah kiri. Nggak tahu nih bagian asnya dia baret apa enggak. Ntar kita akan konfirmasi ke orangnya. Oke, ini kita lagi proses pergantian oli dulu ya. Oke, perlu diperhatikan ya buat para pengguna Matic. Jadi ini selang dari hawa gardan ini dia pecah ya. Jadi harus dilakukan pergantian ya. Jadi jangan sampai kelamaan ya. Selang ini dia murah ya. Kalau kita mau beli antara 5 ribuan ya, kurang lebih 5 ribuan. Jadi kita pakai selang yang lain juga bisa. Yang penting lubangnya masuk ya, panjangnya sama. Oke, di sini kita akan buka bagian CVT-nya ya. Kita buka bagian filternya dulu biar lebih gampang ya. Pertama kita buka. Oke, bisa dilihat sendiri ya. Ini ada kebocoran di bagian, nah ini bisa terlihat ya. Kita akan nyalain mic-nya. Nah, tuh. Ya, dia ada kebocoran ya, pasir, terus bagian panbel sudah agak retak sedikit ya, tinggal, tapi nggak apa-apa. Ini kita akan buka dulu ya. Kita akan buka menggunakan kunci biasa ya. Oke, kita akan buka ya seperti biasa. Kita menggunakan mata sok ya. Sudah terbuka, kita lihat bagian rollernya. Nah ya, ini sudah berisik ya. Kita ganjel aja ini. Nah, ini bocor seal kruk asnya. Oke, di sini kita juga akan melakukan pergantian seal kruk as ya. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Ini sudah bersih, sudah dicuci menggunakan bensin, lalu menggunakan air rinso juga ya. Jadi bersih dia. Jadi untuk packing ini yang sudah pada sobek kita buka aja sekalian ya. Kita tidak usah menggunakan packing ya.
Jadi mau dilakukan pergantian packing juga bisa, tapi kalau memang tidak ada atau kalau memang tidak ada, kita bisa membuka semua ya, mengupas semua packingnya ya. Jadi kita buka aja sekalian. Nah, kita bisa menggunakan cara ini ya, nah, lebih mudah. Jadi kita tidak usah menggunakan packing ya, supaya si air ini tidak masuk ya. Karena kalau packing yang sudah robek separoh-separoh, dia itu akan malah memudahkan air masuk ya dari atas ya. Jadinya akhirnya lebih cepat kotor si bagian CVT-nya. Jadi ini kita buka aja ya, kita bersihin aja sekalian, nggak usah packing seperti motor Honda sekarang ya. Dia sudah tidak menggunakan packing. Oke, di sini kita akan melakukan servis CVT ya. Nah, ini sudah kita buka baut dari pengunci kampas gandanya ya, bisa terlihat tuh kotor banget. Nah, ini bagian kampas gandanya juga. Nah, ini kita akan buka menggunakan obeng kecil ya, obeng lancip ya. Oke, sekarang kita akan buka per kampas gandanya ya. Kita buka menggunakan obeng lancip ya. Nah, obengnya seperti ini ya. Jadi obeng sudah rusak, ujungnya kita gerinda, kita bikin lancip ya. Nah, ini sangat berguna untuk membuka ini ya, per kampas ganda. Atau kita bisa dari sebelah sini ya. Nah, perlu diperhatikan pada saat kita membuka kampas ganda ini ya. Jadi nah, ini udah agak macet ya, jadi memang harus dibongkar semua ya. Kita copot dulu PR-nya. Nah, ini kita akan buka menggunakan obeng min kecil ya. Ini karet gandanya juga kita buka ya. Ntar kita akan bersihkan kampas gandanya, spinya ya, kancing spinya ini kita buka menggunakan obeng min ya. Nah, seperti ini kita kumpulin ya, jangan sampai dia hilang. Satu lagi sambil kita tahan biar dia tidak mental ya. Nah, ini ada ringnya. Nah, ringnya juga jangan sampai hilang ya. Nah, jadi kita buka dulu karet gandanya. Setelah karet gandanya kita buka, kita siram menggunakan bensin ya, biar dia tidak seret. Nah, ini keras nih, apalagi yang ini nih keras ya. Nah, seperti ini ya, kita siram menggunakan bensin. Jadi jangan digetok ya. Nah, bisa terlihat kan kotor banget ini, sudah lama belum diservis. Nah, setelah menggunakan bensin kita putar-putar ya, biar dia lebih lancar ya. Nah, seperti ini. Ntar kalau sudah lancar, kita bukanya akan lebih gampang. Kita siram lagi menggunakan bensin. Nah, masih bak. Terus ya sampai dia, nah ini sudah terbuka. Ya kalau sudah lancar dia akan terbuka sendiri ya. Nah, siram lagi menggunakan bensin. Terus kita putar-putar sampai dia lancar ya. Nah, dia akan terbuka ya, terbuka sendiri ya. Nah, kita akan bersihkan. Lalu nih bagian sliding pulley-nya kita siram dulu menggunakan bensin ya, biar tidak ngebul. Nah, kita siram dulu, kita bersihkan, dan kita akan buka ya.
penting kita menyiram bensinnya di bagian area sini aja ya, jadi jangan sampai masuk ke dalam sini karena itu bisa bikin si kelahar jadi kemerusuk ya. Nah, kita akan buka menggunakan pisau atau KP ya, tipis. Ini cara seperti ini ya. Tinggal ditekan aja ya kalau sudah masuk, ya mudah. Nah, bisa dilihat ya, nah, gemuknya sudah kotor sekali ya. Jadi ini karet seal ini harus kita buka ya, karena dia kalau kena bensin dia akan melar. Karet sealnya kita buka dulu, ntar kita buka semua. Nah, kita akan buka dari. Oke, jadi untuk rumah rollernya ini bisa terlihat ya kotoran oli ya, bekas oli. Ini kita akan mengambilnya. Langsung bisa rolling menggunakan air lancar. Ulangan. Nah, kita akan pakai kita ambil proses. Jadi saya ada bersih. Kalau lagi di sini langsung bersih. Kita akan ambil oli. Jadi jangan lupa bersih. Jadi kalau kita cari sedikit itu harus lancar. Jadi kalau yang sudah lihat bisa kalau karet ya sudah bermasalah. Nah, jadi dia harus benar-benar bersih ya, harus benar-benar bersih dia. Oke, di sini sudah dibersihkan semua ya bagian mangkok ganda. Nah, ntar kita akan amplas lagi menggunakan air rinso ya. Nah, jadi bagian as dari kampas ganda ini tadi kita amplas dulu ya supaya dia lancar ya. Kita amplas menggunakan amplas halus ya. Nah, seperti ini supaya dia lancar masuknya ya. Nah, ini kampas gandanya sudah dibersihkan. Nah, ini ntar kita amplas menggunakan amplas ya, amplas agak kasar ya, jadi untuk membuang kotoran dia. Nah, jadi kalau kita sudah amplas, nah seperti ini dia akan lancar ya. Jadi si kampas ganda ini fungsinya pada saat si motor ini ditarik gasnya seperapat ya, nah dia akan naik ya, dia akan menggigit daripada si mangkok ganda ini dan si motor itu akan berjalan ya. Nah, ini untuk karet gandanya juga perlu diperhatikan. Untuk karet ganda Honda dia tidak menggunakan bos ya, jadi kalau memang si karet ganda ini dia sudah berbeda ukurannya, dia sudah agak besar, ini wajib kita lakukan pergantian ya. Tapi kalau memang dia masih ukurannya masih sama ya, kita cukup kita kasih gemuk sedikit ya supaya dia lebih loncer ya, lebih lancar. Nah, ini kita akan lakukan pemasangan kampas ganda. Lalu untuk bagian slidernya ini sudah oblak ya, ini sudah dibersihkan, ini sudah ada suara ya. Nah, nanti kita akan lakukan pengganjelan menggunakan seal tip aja ya. Ini tidak kita lakukan pergantian ya untuk menghemat biaya. Ini masih bisa ya kita ganjel. Lalu untuk per kampas gandanya ini, jadi ini poinnya di sini ya. Untuk per kampas ganda ini, jadi jangan sekali-kali kita getok di sini ya, supaya si per kampas ganda ini agak melar ya. Biasa kan digetok di sini menggunakan obeng min. Jadi saya pernah ngedapetin juga bagian si per kampas ganda ini dia agak dibikin melar ya, digetok. Jadi keluhannya si motor ini gredek karena terlalu lembek. Karena untuk ukuran per kampas ganda ini memang sudah ada ukurannya ya, tingkat kekerasan dia. Jadi kita jangan dibikin lembek. Kalau perlu yang lebih bagus kita agak tekuk ke dalam sedikit ya, supaya dia lebih keras lagi. Jadi buat akselerasi awal itu lebih enak ya, lebih spontan, dan itu tidak akan gredek ya. Jadi untuk ukuran per kampas ganda motor
Honda seperti Beat ya, Beat K44, dia punya ukuran per kampas gandanya ini sudah agak pendek ya, yang sebelahnya ini sudah agak pendek, jadi kita bisa mengikuti ukuran dia ya, jadi dengan menekuk si per kampas ganda ini. Nah, dia agak lebih panjang ya, bisa dilihat ya, dia agak lebih panjang di bagian sini. Nah, yang ini pendek. Nah, jadi ini kita bisa tekuk sedikit ya, sedikit aja. Oke, kita akan lakukan pemasangan ya. Jadi kita kasih gemuk. Oke, di sini saya menggunakan gemuk CPT ya, gemuk CPT ukuran besar ya, ini ukuran kaleng ya. Nah, kita akan kasih gemuk dulu ya bagian ini ya. Nah, seperti ini supaya dia lancar ya, supaya dia lebih lancar, kita kasih gemuk seperti ini. Nah, baru kita masukkan kampas gandanya ya. Kita masukkan kampas gandanya, jadi kita pasang dulu. Ntar kita pasang spionnya dulu. Nah, sekarang kita pasang bagian spionnya ya. Kita pasang menggunakan ya, kita pasang menggunakan tang ya. Jadi ini dia, jangan sampai ketinggalan ya ringnya. Kita pasang ringnya dulu, tiga-tiganya. Lalu kita pasang spionnya. Kita menggunakan tang di sini ya. Caranya seperti ini, tinggal didorong aja. Jadi kampas ganda ini harus lancar ya, dia bergerak bebas. Oke, sekarang spionnya sudah terpasang. Sekarang kita pasang karet gandanya ya. Karet gandanya ntar kita kasih gemuk. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan mengamplas kampas ganda yang menggunakan amplas kasar. Nah, seperti ini ya. Kita amplas bagian luarnya aja ya, buat menghilangkan kotoran. Lalu kita semprot ya. Oke, buat teman-teman, jadi di sini kita cuma menghilangkan kotoran ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kita cuma buat menghilangkan kotoran. Oke, ini sudah bersih ya. Sekarang kita akan pasang bagian sliding pulley-nya ya. Oke, buat teman-teman, di sini bagian slidernya kita ganjel ya menggunakan seal tip, dan kondisi sekarang nih hujan ya. Nah, seperti ini ya, kita gulung menggunakan seal tip. Nah, lalu kita pasang, habis itu kita potong menggunakan cutter ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah kenceng ya. Nah, kita pukul menggunakan obeng ya. Kalau kita potong menggunakan cutter. Seperti ini ya. Nah, kita akan ganjel lagi. Oke, kondisinya di sini hujan ya teman ya.
Oke kawan-kawan, di sini kondisinya hujan ya. Nah, hujan deras ya. Jadi suaranya agak kurang kedengaran ya. Oke, di sini kita akan melakukan pencucian panbel ya. Biasa pakai rinso ya. Pakai rinso dan tutup CVT, bak CVT ini yang sudah kelihatan kotor ya. Sekalian kita cuci. Karena memang saya selakukan seperti ini ya. Ya, servis CVT pasti dicuci kedua kali pakai rinso. Menghilangkan kotoran kosong ya. Yang kita cuci ya, biar bersih. Nah, pas-pas yang tadi banget. Oke, di sini sudah kita bersihkan ya. Sudah kita bersihkan, tadi bisa terlihat kan kotor banget. Nah, ini sudah kita bersihkan semua. Nah, terus packingnya juga packing kertasnya ya, karena kita tidak lakukan pergantian, jadi ini kita bersihkan aja. Kita bersihkan sampai bersih ya, tidak ada yang tersisa. Nah, lalu bagian ini gigi selaannya kita udah bersihkan dan itu udah kita kasih gemuk ya. Jadi kita pasang ring dulu di dalam ya, di sini. Nah, kita pasang ring, baru kita pasang ininya ya. Caranya nah, kita putar dulu ya selaannya, baru kita masukin. Nah, baru kita lepas. Nah, ini sudah kita kasih gemuk ya. Ini kita kasih oli sedikit bagian sininya biar dia lancar ya. Oke, dan sekarang kita akan melakukan pemasangan pulinya ya, pemasangan CVT nya. Oke, kita bersih.